Shalom adik-adik, puji Tuhan pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang ada di rumah, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati kami semua, memberikan kesehatan kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Mari kita mengangkat pujian kita seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik-baik. Sekali lagi katakan, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku Tuhan, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik-baik sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani. Katakan lebih lagi, sampai akhir, ku menutup mata, kami tetap setia, haleluya, menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu, ku tetap setia, ku tetap setia melayani-Mu. Oh, haleluya. Terima kasih, Kau yang hebat, Kau yang layak dimuliakan, disembah selama-lamanya. Haleluya, tetap setia, menantikan janji-Mu. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan. Kami saat ini mau memuji lebih lagi, kiranya memberikan kekuatan kepada kami agar kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita mau memuji Tuhan lebih lagi.
Kakak yakin bahwa adik-adik yang ada di rumah senang memuji Tuhan. Amin. 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 Sekarang kita mengangkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat harinya Tuhan, hari Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu, semua hari-harinya Tuhan. Sekali lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita angkat pujian kita lagi, ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diri. Ayo, namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ayo semuanya tepuk tangan, haleluya. Oke, adik-adik, kita mau memuji Tuhan lebih lagi. Kita katakan pujian kita, Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padamu, kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari
aku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku tak tebus dosa. Dari terbitnya matahari, dari terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku akan adu pujian, tinggikan namamu dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian, Aku Mengasihi. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Shalom adik-adik. Wah, bagaimana tadi luar biasa ya, memuji-muji Tuhan, semua pasti semangat dan bersuka cita. Nah, hari ini kita akan kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat berkat-Mu, buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami sebagai anak-anak-Mu.
Dan pada hari ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami supaya kami boleh mengerti apa yang firman-Mu sampaikan Tuhan, sehingga firman-Mu ini boleh bertumbuh dan berbuah dalam hati kami, dan kami menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, semuanya adik-adik sekali lagi shalom. Nah, puji nama Tuhan ya, kita bersuka cita semua pasti tentunya. Nah, sebelum Om masuk ke dalam cerita firman Tuhan, Om mau tanya dulu, kira-kira minggu lalu temanya apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Teriak sekeras-kerasnya di rumah. Aku anak yang taat. Ya, betul ya. Aku anak yang taat. Nah, sekarang Om Yuda pegang ini, rambu lalu lintas ya. Ada warna merah, ada warna kuning, ada warna hijau. Masih ingat ya minggu lalu cerita Om Aris ya? Aku anak yang taat. Nah, apa gunanya rambu-rambu ini? Untuk memperingati, untuk mengingatkan kepada kita peraturan-peraturan yang ada ya, supaya kita waktu lampu merah kita berhenti di garis yang sudah dibuat, garis polisi ya. Kemudian kalau lampu kuning kita hati-hati, kalau lampu hijau kita jalan ya. Nah, jadi semua ada aturannya dalam kehidupan ini, adik-adik, termasuk juga Tuhan juga punya aturan dalam kehidupan kita. Jadi kita juga harus menjadi anak yang taat dan mengikuti aturan-aturannya Tuhan. Amin. Nah, jadi ingat ya tema minggu lalu ya. Nah, sekarang tema kita apa? Ya. Tema kita sekarang adalah Aku Sahabat Allah. Ya, sekali lagi ulang bersama-sama. Aku sahabat Allah. Ya, aku sahabat Allah. Dalam Yakobus 4 ayat 4 dikatakan firman Tuhan, adik-adik, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Waduh, firman Tuhan ini sangat keras sekali, adik-adik, menegur setiap kita. Barang siapa bersahabat dengan dunia ini, maka dia adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Waduh, hati-hati. Adik-adik ini sekarang bersahabat dengan siapa? Dengan handphonenya, main game terus setiap hari. Dengan apalagi? Dengan mainan-mainan yang dia pegang, ya, ataupun dengan teman-temannya yang sudah terlalu dekat, ya. Apakah dengan uang dan dengan segala macam yang kita punya, kita menjadikan itu sahabat? Segala sesuatu yang ada di dunia ini kita menjadikannya sahabat, berarti kita sedang memusuhi Allah, adik-adik. Wah, hati-hati loh. Nah, jadi sahabat yang sejati adalah Allah kita, adik-adik. Nah, sahabat yang sejati adalah Allah kita. Kenapa dia sahabat yang sejati? Karena dia rela mengorbankan dirinya untuk setiap kita, adik-adik ya. Dia rela mengorbankan dirinya. Dia rela mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita, karena dia adalah sahabat kita. Dia sangat mengasihi kita. Dan dialah sahabat yang sejati, bukan yang di dunia ini, bukan handphonemu, bukan apapun yang engkau punya, tapi Tuhanlah yang menjadi sahabat kita yang sejati, adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita harus belajar hari ini bahwa Tuhanlah sahabat kita yang sejati. Nah, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ya. Di dalam kisahnya Nuh dikatakan di sana ya, di dalam Kejadian 6 ayat 7 berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, adik-adik. Nah, lalu Nuh, ayat 22 ya, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya semua yang diperintahkan Tuhan itu, adik-adik. Amin. Nah, jadi kita belajar dari Nuh bahwa dia adalah seorang yang dekat dengan Allah, ya. Nuh menjadikan Allah itu adalah sahabatnya, adik-adik. Nah, kita belajar hari ini kira-kira apa sih kunci menjadi sahabat Allah? Nah, sekarang Om pegang apa nih? Ya, ada gantungan kunci, ada kunci juga, ya. Nah, kita akan belajar ada 4 hal di sini ya, bahwa bagaimana kita harus menjadikan Allah ya, kunci menjadi sahabat Allah ya. Semua pasti mau menjadi sahabat Allah.
kita akan belajar bagaimana sih kuncinya menjadi sahabat Allah. Yang pertama adik-adik ya, dia adalah seorang yang benar. Seperti Nuh ya, dikatakan tadi di ayat 7, Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, Nuh adalah seorang yang benar. Seorang yang benar itu bagaimana sih Om ya? Seorang yang benar adik-adik ya, di dalam Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Nah, orang yang benar pasti dia punya iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus ya. Itulah yang disebut orang benar, orang yang selalu punya iman. Iman yang bukan hanya percaya tapi juga bertindak adik-adik ya. Nah, jadi dalam kehidupannya dia melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Itulah orang yang beriman ya. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan adik-adik. Nah, jadi itulah orang yang beriman, orang yang benar di hadapan Tuhan, orang yang menjaga hidupnya, orang yang selalu mengasihi Tuhan, orang yang selalu beribadah kepada Tuhan, ya, orang yang suka memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itulah orang yang benar, ya. Amin. Semua pasti mau menjadi orang yang benar. Karena kalau kita menjadi orang yang benar, kita berhasil menemukan kunci menjadi sahabat Allah ya. Nah, yang kedua adik-adik ya, apalagi kira-kira untuk kuncinya menjadi sahabat Allah? Yang kedua adalah seorang yang tidak bercela ya. Maksudnya apa ya? Nuh juga adalah seorang yang tidak bercela di hadapan Tuhan adik-adik. Nah, artinya seorang yang bercela, seorang yang tidak bercela artinya adalah seorang yang menjaga kekudusannya ya, seseorang yang menjaga kehidupannya di hadapan Tuhan supaya dia tidak melakukan dosa ya, dia menjaga hidupnya. Dia tidak suka ngomong kotor, dia tidak suka berkelahi, dia tidak suka melakukan kejahatan-kejahatan, mencuri dan segala macam. Itulah orang yang tidak bercela ya. Jadi dia menjaga kekudusannya adik-adik. Nah, kenapa kita harus menjaga kekudusan kita? Karena Allah kita juga adalah Allah yang kudus. Jadi kita juga harus menjaga kekudusan kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi sahabatnya Allah ya. Karena sahabat Allah adalah orang-orang yang tidak bercela. Amin. Ya, mari adik-adik yang di rumah semua belajar untuk menjadi orang yang tidak bercela ya. Dengan menjaga kekudusan kita, menjaga kehidupan kita dari dosa-dosa. Kemudian yang ketiga adik-adik ya. Yang ketiga adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Nah ini menjadi pertanyaan. Bergaul ya. Anak-anak suka pasti menjadi anak-anak yang gaul ya. Anak-anak yang gaul. Gaul dalam pengertian sekarang apa? Keren, bisa bergaya. Itu dalam pengertian sekarang ya. Tapi gaul sebenarnya dengan Allah bukan seperti itu ya. Bergaul dengan Allah artinya kita akrab dengan Allah, kita dekat dengan Allah, kita suka bersekutu dengan Tuhan, kita suka memuji menyembah Tuhan, kita suka beribadah, kita suka dekat dengan Tuhan, kita intim dengan Tuhan adik-adik ya. Kita artinya dekat sekali dengan Tuhan, sama seperti kita dekat dengan orang tua kita, sama seperti kita dekat dengan teman-teman kita, sahabat kita. Seperti itulah orang yang bergaul dengan Tuhan adik-adik. Nah, jadi orang yang bergaul dengan Tuhan adalah orang-orang yang selalu mengasihi Tuhan dalam hidupnya adik-adik. Amin. Nah, jadi mari untuk menjadi sahabat Allah kita harus menjadi orang-orang yang suka bergaul dengan Allah. Amin. Ya. Nah, yang terakhir adik-adik, yang terakhir dan yang keempat ya. Seorang yang taat. Wah, si Nuh adik-adik ketika Tuhan suruh dia membuat bahtera, dia lakukan tidak perintah Tuhan. Pasti dia lakukan ya, dia lakukan dari semua yang diperintahkan Tuhan, membuat bahtera dari kayu-kayunya dia persiapkan untuk semuanya, dia persiapkan kepada Tuhan supaya bahtera ini jadi adik-adik. Nuh melakukan perintah Tuhan adik-adik. Nah, Nuh bahkan tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak kecewa dengan Tuhan, tapi dia lakukan perintahnya Tuhan ya. Dia taat kepada Tuhan adik-adik. Nah, kita juga kalau ingin menjadi sahabatnya Allah, kita juga harus taat kepada Tuhan ya. Itulah kuncinya untuk menjadi sahabat Allah. Anak-anak yang taat artinya anak-anak yang suka mengikuti perintah Tuhan. Seperti sekarang, kalau ada 4 hal tadi kita pelajari ya bersama-sama, kita juga harus mengingat itu karena itu adalah perintah Tuhan. Tadi perintah Tuhan yang pertama apa? Kita harus seorang yang benar, kita harus hidup benar. Kemudian yang kedua, kita harus seorang yang tidak bercela, menjaga kekudusan kita. Kemudian yang ketiga, kita adalah seorang yang bergaul dengan Allah, suka dekat dengan Allah ya, suka memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan kita adalah seorang yang taat yang terakhir adik-adik ya. Jadi ingat keempat perintah ini. Kalau kita orang yang taat, maka kita akan melakukannya. Amin. Nah, itulah kunci menjadi sahabat Allah ya. Semua pasti ingin menjadi sahabat Allah. Mari
kalau kita ingin menjadi sahabat Allah, lakukan keempat hal tadi dalam kehidupan kita supaya kita menjadi sahabat karibnya Allah. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah belajar kebenaran firman-Mu. Melalui kehidupan Nuh kami belajar Tuhan bahwa ada 4 hal yang kami pelajari menjadi kunci, menjadi sahabat Allah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Tuhan, kiranya kebenaran ini boleh membuat kami menjadi anak-anak yang benar-benar bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Dan kami menjadi anak-anak yang benar di mata-Mu Tuhan. Dan kami menjadi anak-anak yang tidak bercela, yang suka bergaul dengan Allah. Dan yang terakhir, kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua supaya kami bisa melakukan keempat hal ini dalam kehidupan kami, dan kami akan menjadi anak-anak yang dekat dan menjadi sahabat Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, anak-anakku yang kukasihi, semua diberkati oleh Tuhan. Dan saya percaya kita semua bersuka cita karena Tuhan memberkati kita melalui puji-pujian, bahkan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Oke, baik, kita akan berdoa bersama-sama menutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas campur tangan Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami dari awal ibadah dan sampai sekarang ini Tuhan. Kami bersyukur oleh karena Tuhan sudah menolong kami sehingga melalui puji-pujian yang memberikan semangat dan juga firman Allah yang memberikan dorongan untuk kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan, supaya kami terus semakin dekatkan diri kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau Allah memberkati anak-anak kami semua, sehingga mereka hari-hari yang mereka lalui, sungguh mereka akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan, kekuatan mereka diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa apa yang menjadi impian mereka, apa yang menjadi harapan mereka di dalam Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong dan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa segala yang terbaik dari Tuhan akan Tuhan curahkan, akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan, berkatilah kesehatan, kekuatan mereka, berkati masa depan mereka, berkati mereka ya Tuhan di dalam proses belajar sebagai anak-anak sekolah. Kiranya Tuhan menolong mereka sehingga menjadi anak-anak yang unggul, anak-anak yang berkualitas, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, anak-anak yang pintar, di mana penyertaan Tuhan selalu sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, dan jadikan juga anak-anak kami ini menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan terlebih lagi mereka menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, dan kami menutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Amin.